Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Jadi hadis ini hadis qudsi ya. Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi ya. Man ada, siapa yang memusuhi ya, siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka aku ikrarkan kepadanya untuk berperang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidak ada sesuatu ya, hal yang bisa mendekatkan diri kepadaku dari hamba-hambaku yang lebih aku cintai ya, kecuali hal yang telah aku fardukan atau wajibkan kepadanya. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah kecuali hal-hal yang memang sudah diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita pengen mendekatkan diri kepada Allah, ya caranya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nggak usah banyak hal yang lain-lain, sudah laksanakan yang wajib-wajib saja, itu udah akan membuat Allah sangat mencintai kita. Wa ma yazalu abadi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu ya. Dan bahkan tidak ada hal yang ya, lebih aku cintai ya, dari hambaku, yataqarrabu ilayya bin nawafil ya, dia mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah, nah maka aku akan lebih mencintainya. Fa iza ahbabtuhu, nah dan jika aku menyintai dia, menyintai seseorang hamba, kuntu sam'ahul lazi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya, pendengaran hamba tersebut, di mana hamba itu mendengar. Wa basarahul lazi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi matanya atau pandangannya saat ia melihat atau saat ia memandang. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan-tangannya di mana ia akan menggenggam sesuatu. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan aku akan menjadi tangannya yang di mana orang tersebut berjalan dengannya. Wala in sa'alani ya la u'tiyannahu, jika hamba itu bermohon atau berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Wala in ista'azani la uizannah, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi dia. Rawahu Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, artinya hadis ini sahih. Jadi pengertiannya, intinya, maknanya dari hadis ini bahwa sesungguhnya Allah berfirman,
Ya, Allah berfirman melalui Nabi kita Muhammad SAW bahwa orang yang memusuhi wali-wali Allah, maka aku ikrar, kata Allah, akan menjadi musuhnya. Wali di sini artinya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka orang yang memusuhi orang yang dicintai oleh Allah dan menyintai Allah, itu sama saja dia memusuhi Allah. Dan Allah berikrar bahwa orang yang membenci atau orang yang melawan orang-orang yang dicintai oleh Allah, bahkan aku akan menjadi musuhnya dan aku berikrar berperang dengannya. Kalau kita berperang dengan Allah, ya pasti jauh kalah dan kita tidak bisa melawan. Nah, orang yang bermusuhan dengan Allah itu orang yang membenci orang-orang atau waliullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi wali di sini umum. Wali di sini umum, yaitu orang-orang yang dicintai Allah dan Allah menyintai hamba tersebut. Secara khusus wali itu adalah orang-orang yang memang dicintai oleh Allah dan dia diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah. Cuman untuk menjadi wali itu harus ada syarat-syaratnya. Syaratnya satu, wali itu harus berilmu. Artinya wali itu harus pinter agama. Nggak ada wali bodoh, nggak ngerti agama. Wali itu mesti, ya, waliullah itu orang yang dicintai oleh Allah, itu adalah orang yang mengerti agama atau orang yang berilmu. Nggak ada wali yang bodoh. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah tidak pernah menjadikan wali dari orang bodoh. Artinya dia mesti belajar ilmu agama dulu. Nah, ilmu agama artinya pintar dalam hal agama. Nah, orang pintar dalam hal agama ada yang langsung, ya, namanya ilmu diroyah, ya, yang melalui belajar bertahap secara proses alami, ya. Ada yang pintarnya secara wirosah, diwariskan, atau langsung melalui hal-hal yang sifatnya langsung dari Allah. Seperti contohnya di sini, bahwa perawi hadis ini adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam itu dia 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah dia, tahun ke-7 Hijriah Abu Hurairah itu masuk Islam. Masuk Islam artinya dia membersamai Rasulullah cuma 3 tahun. Tetapi Abu Hurairah itu perawi hadis yang paling banyak. Kalau tidak keliru 5.300 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu hanya 3 tahun membersamai Rasulullah, tapi dia banyak meriwayatkan hadis. Karena Abu Hurairah terus
terus mendampingi Rasulullah dan dia terus belajar. Bahkan Abu Hurairah itu dijadikan menjadi ketua sufah namanya. Sufah itu orang-orang yang berkumpul di tempat tertentu dan dia hidupnya hanya untuk belajar. Mereka itu tiap hari kerjanya hanya belajar terus. Dan kalau ada mereka mendapat makan dan minumnya itu dari Rasulullah. Kalau Rasulullah ada kelebihan makan dikasih mereka makan. Kalau enggak ya nunggu. Nah itu ahli sufah itu Abu Hurairah ketuanya. Nah jadi apa namanya dia ini menjadi orang pintar sehingga meriwayatkan hadis sampai di atas 5.000-an. Nah itu karena proses belajar. Proses belajar. Nah, kenapa dikatakan Abu Hurairah? Sudah saya sering katakan, karena ketika Abu Hurairah tuh suka masuk kucing, dia kan jubahnya besar dan dia suka masukin kucing kecil di jubahnya. Ditanya oleh Rasulullah, itu apaan Abu Hurairah di dalam apa namanya? Apa ini namanya ini? Lengan baju kamu, lengan jubah kamu. Oh ini kucing. Oh kalau gitu nama kamu ya bapaknya kucing, namanya Abu Hurairah. Nah suatu saat Abu Hurairah ngeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu udah banyak belajar tapi lupa terus, lupa lagi. Tolong doain saya. Kata Abu Hurairah mengadu ke Rasulullah karena belajar tiap hari, mungkin dia ngeluh karena banyak ilmu yang dia lupa. Nah Abu Hurairah kan pakai sorban hijau. Sini sorban kamu, silahkan dibuka sorbannya dibuka, diambil sama Rasulullah, ditiup. Habis itu silahkan sorbannya pakai lagi. Setelah memakai sorban yang ditiup oleh Rasulullah, itu dia gak pernah lupa. Nah itu mukjizat Rasulullah, ada dalam buku dalam kitab Al-Mafahim. Nah itu, jadi setelah itu dia belajar terus dan dia menjadi pintar dan perawi hadis yang paling banyak, padahal tinggalnya cuma 3 tahun. Nah itu dia berilmu, mempunyai ilmu agama lewat cara natural, dengan cara belajar secara alami. Beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar dia pintar agama, ya, langsung diwariskan oleh Rasulullah. Makanya lewat cara wirosah. Nah itu lewat cara wirosah, karena saking yakinnya dengan Rasulullah, saking percayanya sama Rasulullah, sehingga banyak ilmu langsung yang dia dapatkan tanpa melalui proses belajar. Nah, jadi seorang wali juga harus minimal pintar agama. Nggak boleh ada orang yang ngaku-ngaku wali, ditanya rukun wudhu ada berapa? Oh, rukun wudhu ada 2. Nah, itu jauh dari kewalian. Dan orang nggak mesti dari kecil dia belajar agama. Ada orang yang langsung datang, langsung dia diangkat menjadi wali oleh Allah. Contohnya Imam Syafi'i, ya, Imam Malik itu belajar dari kecil, belajar agama dari kecil, terus sampai dewasa, sampai dia meninggal, sampai tua. Nah, itu proses belajar ilmu agamanya itu sehingga dia mencapai kewalian. Imam Malik itu juga termasuk waliullah,
Hasan Basri juga termasuk waliullah. Ada juga wali yang dia dijadikan wali karena melakukan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Sudah saya sering ceritakan tentang Bishr al-Khafi. Bishr al-Khafi itu tadinya itu preman pasar, tukang mabok, tapi tiba-tiba jadi wali. Karena kenapa? Karena suatu saat dia habis nongkrong di pasar, dia pulang dari pasar, dia menemukan tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang tergeletak di jalanan. Akhirnya oleh Bishr al-Khafi diambil langsung diusap-usap dari debu atau dari pasir yang ada di tanah, ditiupkan, dia langsung taruh di atas kepalanya atau udeng-udengnya. Dia pulang ke rumah, dia semprot itu pakai minyak wangi, huruf bismillahnya itu, kalimat bismillahnya ditaruh di lemari yang paling atas. Ini begini-begini juga, ini nama besar Tuhan saya, katanya. Kan di situ ada bismillah dengan nama Allah. Saking menghormatinya huruf bismillah, saking menghormatinya nama Allah. Nah, akhirnya di situ kebetulan ada wali kutub. Ada wali kutub juga. Nah, disampaikan ke wali itu, "Hei wali, tolong sampaikan ke orang yang ada di pasar itu bahwa dia mulai sekarang menjadi kekasihku, menjadi waliku." Nah, itu setelah itu dikasih tahu sama wali tersebut, "Hei Bishr al-Khafi, kamu mulai sekarang dijadi oleh Allah menjadi waliullah." Setelah itu dia nggak pernah ada di rumah, jalan terus keliling-keliling, nggak pakai sendal. Nah, dia menjadi salah satu waliullah yang terbesar. Atau Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu suatu saat dia dulunya perampok. Ketika dia merampok, mendengar suara orang yang sedang ngaji, ya kan? Mendengar suara ngaji, akhirnya dia pingsan. Sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sekeras-kerasnya ketika dia mendengar bibinya membacakan Al-Quran, hatinya tersentuh, dia langsung masuk Islam dan menjadi sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Nah itu, jadi proses menjadi wali itu prosesnya ada yang dari awal, ada yang langsung. Dan wali Allah itu tidak mesti banyak melakukan hal-hal ibadah. Jadi banyak cara untuk menjadi wali Allah. Asal dia mempunyai satu kebiasaan yang sangat dicintai oleh Allah. Ada namanya, sering saya katakan, Imam Jufri. Imam Jufri itu tiap hari kerjaannya belajar terus, sehingga dia menjadi wali. Ada yang pengarang kitab ini, yaitu siapa? Imam Yahya Ibnu Syarifuddin An-Nawawi, penyusun kitab ini. Penyusun kitab ini sampai dia tidak nikah. Dia tidak nikah, tiap hari kerjaannya menyusun buku, terus belajar, terus mengarang buku, terus untuk disiarkan kepada umat Islam, sehingga beliau menjadi salah satu waliullah. Dan karomahnya Imam Nawawi itu kalau menulis itu tangannya menjadi terang, sehingga dia tidak perlu lagi lampu. Ini yang menyusun kitab ini, Imam Nawawi, ya.
Imam Yahya ibni Syarifuddin An-Nawawi ini tidak nikah, usianya sampai 40 tahun, dan dia mengarang hampir 60 kitab. Berarti setiap 1 tahun 1,5 kitab dia, karena 40 tahun usianya, dan dia tidak menikah. Hidupnya hanya didedikasikan untuk belajar. Kita teruskan. Jadi orang yang yang memusuhi atau melawan orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka sesungguhnya dia sudah bermusuhan atau Allah mengikrarkan bahwa dia menjadi musuh. Cirinya makanya begini, utusan Allah yang ada di bumi ini itu adalah orang-orang soleh. Kalau orang soleh itu baik sama kita, berarti kita baik di hadapan Allah. Kalau orang-orang soleh yang ada di lingkungan kita itu nggak seneng sama kita, banyak yang benci sama kita, berarti Allah benci sama kita. Itu. Jadi mata-mata Allah di dunia itu adalah orang-orang yang soleh, atau kiai, atau ustadz, atau orang-orang yang baik, yang soleh, itu adalah mata-mata Allah. Jadi hati-hati, jangan sampai kita berlawanan atau memusuhi orang-orang itu. Kata Allah, orang-orang yang memusuhi orang-orang atau kekasihku, termasuk orang-orang soleh, maka aku akan menjadi musuhnya. Nah, orang yang menjadi musuh Allah tidak akan pernah menang, dan hidupnya pasti akan susah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, setelah itu, yang kedua, syarat wali itu adalah dia harus taat kepada syariat. Secara zahir dia harus taat kepada syariat. Kita disyariatkan sholat, ya wali juga harus sholat. Kita disyariatkan untuk puasa, ya wali juga harus puasa. Jadi nggak ada istilahnya wali nggak puasa, nggak ada wali namanya nggak sholat, bukan wali namanya. Dan perilakunya harus sesuai dengan syariat Islam. Harus sesuai dengan syariat Islam. Contohnya sopan santun, punya akhlak, ya, lembut, lemah lembut terhadap orang Islam, pemurah, dan tidak cepat marah. Nah, ada yang marah-marah terus ngakunya wali, nggak bisa begitu. Rasulullah itu sangat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Pernah suatu saat Imam Imam Bustami itu dikasih tahu oleh murid-muridnya, Imam, ada wali katanya. Ada wali di mana? Ada waliullah di mana? Itu di kampung sebelah. Betul ada waliullah? Betul. Di mana? Di kampung sebelah. Ayo kita lihat, betul nggak dia waliullah? Nah, ketika Imam Bustami itu ke masjid di kampung sebelah itu, nah orang yang dianggap wali itu datang. Dilihatin nama Imam Bustami, sebelum masuk masjid, orang yang mengaku wali itu meludah. Meludahnya ke kanan. Begini, meludahnya ke arah kanan. Kan nggak bagus. Dalam Islam itu kalau meludah ke kiri. Nah, melihat itu, kata Imam Bustami, bukan, ini bukan wali. Ya. Kok bisa begitu, bisa ketahuan? Yang buktinya dia ngeludah aja ke kiri, berarti kan dia nggak ngerti syariat Islam.
Jadi seorang wali harus mengikuti syariat-syariat secara Islam. Nah, yang lebih ini lagi, terutama ini yang paling penting. Orang wali itu yang membedakannya adalah kalau secara zohir sama. Kita sholat 5 waktu, wali juga sholat 5 waktu. Kita puasa Ramadan, wali juga. Nah, kebanyakan yang membedakannya itu adalah hati mereka. Jadi hati mereka itu lebih cenderung ke hakikat. Hakikat itu begini, contohnya kita berpapasan sama orang, mohon maaf, orang yang ada di jalanan dan dia cacat. Nah, kita mandangnya bahwa itu juga sama adalah ciptaan Allah. Bahwa dia itu juga bukan kehendak dia menjadi cacat. Jadi melihat sesuatu itu, dibalik sesuatu itu semuanya kembali kepada Allah. Nah, itu namanya hakikat. Contohnya ada orang tiba-tiba marah ke kita, marah-marah ke kita. Nah, kalau secara emosional ya dia marah, dia yang marah. Tapi kalau orang yang hakikat, oh memang sudah takdirnya saya harus mendapatkan cemoohan atau marahan dari orang. Nah, itu namanya hakikat. Contohnya yang lain, ada teman kita yang melakukan dosa. Melakukan dosa, contohnya dia tidak sholat. Secara syariat kita harus marah, harus menegur, hei kamu kenapa nggak sholat? Harus sholat itu wajib, kamu harus lakukan, harus kodok sekarang, kamu karena tadi nggak sholat. Secara syariat kita wajib menegur. Tapi udah secara hakikat kita percaya bahwa dia memang ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan dosa hari ini. Jadi secara syariat kita mengikuti syariat, tetapi secara hakikat kita semuanya kembalikan kepada Allah. Nah, itu yang membedakan kita dengan wali. Biasanya wali itu memiliki ciri khas tertentu. Nah, dengan karakter-karakter, ada yang pemarah, ada yang maaf, ada yang sabar, ada yang orangnya pemurah. Contohnya yang pemurah itu adalah Abu Hasan As-Sazili. Abu Hasan As-Sazili itu dia dia itu tukang roti. Nah, setiap dia selesai kerja, dikasihkan upahnya roti, itu semuanya dibagikan ke orang-orang yang lain. Nah, jadi yang kedua cirinya, biasanya wali itu dikasih karomah. Karomah itu kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah ya, atas rasa cinta Allah kepada orang hamba tersebut, dan dia mencintai Allah dan taat kepada Allah. Ya, contohnya tadi Imam Nawawi seperti itu. Nah, cuman kalau karomah itu bedanya dengan mujizat. Kalau mujizat yang dimiliki oleh Nabi itu harus ditunjukkan ke orang lain, nah, untuk membuktikan bahwa dia Nabi. Nah, itu mujizat. Kalau karomah yang dimiliki oleh waliullah itu tidak boleh ditunjukkan. Jadi ada orang yang ngaku-ngaku wali, oh saya wali nih, saya tunjukkan karomah saya. Itu ciri bukan wali. Wali itu tidak, karomah itu tidak boleh dipertontonkan. Tapi kalau mujizat justru harus. Mujizat itu ya, kelebihan yang diberikan kepada Nabi, nah itu harus dipertunjukkan kepada umatnya. Yang selanjutnya, kalau Nabi kita wajib percaya bahwa ini adalah Nabiullah. Contohnya bahwa Musa adalah Nabiullah. Tapi kalau wali
oh dia wali, kita percaya, terserah, nggak dosa, nggak percaya juga nggak dosa. Nah itu cirinya. Jadi perbedaan antara wali dengan nabi dan karomah dengan mukjizat. Kita teruskan. Dan tidak ada sesuatu yang aku lebih cintai, hal yang mendekatkan seorang hamba kepadaku, ya, yang lebih aku cintai ada selain sesuatu yang memang sudah aku wajibkan kepada Allah. Kata Allah, firman Allah bahwa kita kalau mau mendekatkan diri kepada Allah, cukup kita melaksanakan hal-hal yang wajib saja. Kalau yang sunnah, nah itu nanti ya semampu kita. Seperti itu. Nah kalau orang semakin banyak melakukan hal yang sunnah, maka kata firman Allah, akan lebih aku cintai dan aku akan menjadi matanya ketika ia mendengar, telinganya ketika matanya ketika ia melihat. Artinya apa? Dia melihat itu, melihat sesuatu atas dasar ajaran-ajaran Allah. Nah itu seperti itu. Dia menggunakan telinganya hanya untuk sifatnya yang diridhoi oleh Allah. Dia punya mulut, mulutnya hanya untuk digunakan kepada hal-hal yang baik. Dia punya kuping, kupingnya itu hanya untuk mendengarkan hal-hal yang sifatnya baik dan berkaitan dengan agama. Nah itu artinya seperti itu. Kalau orang sudah melaksanakan yang sunnah-sunnah, semua gerak tubuhnya akan digunakan dalam rangka mencari ridho Allah. Jadi kalau kita mengaku banyak melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah, itu nanti ketahuan semua apapun yang dilaksanakan akan sesuai dengan syariat. Dia punya kaki, kakinya hanya digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah. Kakinya hanya untuk digunakan untuk ke masjid. Dan tidak pernah digunakan untuk hal-hal yang sifatnya maksiat. Kalau orang sudah banyak melakukan hal-hal yang sifatnya nawafil, dia punya tangan, tangan juga hanya digunakan untuk hal-hal sifatnya adalah perintah Allah, dan untuk menjauhi hal-hal yang digunakan untuk menjauhi hal-hal yang sifatnya dilarang oleh Allah. Nah, walain sa'alani la'utiyannah katanya. Jika orang yang sudah melakukan hal yang wajib, yang fardu-fardu, melakukan hal-hal yang sunnah, nanti setiap dia berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Walain sa'alani la'utiyannah, walain ista'azani, dan jika dia jika dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi dia. Jadi kalau kita sudah menjadi kekasih Allah dengan cara, ya, pertama mendekatkan diri kepada Allah. Caranya mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan hal-hal yang sifatnya wajib. Nah, itu akan dekat dengan Allah. Nah, dekat dengan Allah itu gimana? Apa berarti kita ada jarak dengan Allah? Bukan begitu. Dekat dengan Allah itu kita selalu ingat terhadap Allah. Ketika makan, kita ingat Allah. Maka sebelum makan kita baca Bismillah. Itu artinya kita dekat dengan Allah. Ketika kita mau berangkat ke kantor, kalau kita dekat dengan Allah, pasti kita minimal baca doa Bismillahi alhamdulillah, atau Bismillahi Allahumma majriha wa mursaha. Itu berarti kita udah dekat. Jadi cirinya orang yang dekat dengan Allah, segala kegiatan itu pasti dia ingat kepada Allah. Masuk WC, ketika masuk WC aja ingat Allah.
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Nah itu ciri dekat. Keluar dari WC, alhamdulillahillazi azhabanil adza wa afani. Semua kegiatan-kegiatan pasti dilaksanakan dengan selalu mengingat Allah. Itu artinya kita dekat. Kalau kita sudah melaksanakan hal-hal yang wajib. Nah makanya semua perbuatannya selalu akan di backing atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setelah itu kita melaksanakan sunnah-sunnah. Nah kalau sudah melaksanakan yang sunnah-sunnah, maka kita akan dicintai oleh Allah dan Allah akan mencintai kita. Nanti apa hasilnya? Semua permintaan kita itu akan dikabulkan. Suatu saat ada siapa namanya sahabat apa ya Rasulullah katanya kan, itu bagaimana ceritanya Nabi Isa itu bisa berjalan di atas air. Kata sahabat nanya kepada Rasulullah. Terus apa kata Rasulullah? Sebenarnya kalian juga bisa, bahkan bisa berjalan di udara, asal kalian yakin. Jika kalian lebih yakin, maka kalian akan bisa berjalan di udara. Nah itu karomah bagi orang. Dan itu banyak sahabat-sahabat yang memiliki karomah. Contohnya yang memiliki karomah itu Abu Muslim. Abu Muslim itu dia pernah suatu saat lagi mau nyebrang ke Sungai Efrat dengan kuda-kuda. Nah, untuk mengejar itu kan menyeberang sungai. Jadi dia itu berjalan dengan kuda-kudanya di atas sungai. Itu bisa terjadi. Nah itu jadi apa namanya, itu kelebihan bagi orang-orang yang apa namanya dicintai Allah dan doanya terkabul. Sehingga sebelum dia meninggal itu kan paceklik ketika zamannya apa namanya Muawiyah, ketika zaman Muawiyah musim kering, orang berdoa supaya minta hujan. Nah nggak hujan-hujan, udah beberapa hari sholat istisqa minta hujan, tidak hujan-hujan. Akhirnya Muawiyah datang ke Abu Muslim, ya Abu Muslim, tolong doakan apa namanya agar kita diberikan hujan. Akhirnya dia ngikut dengan jamaah Muawiyah untuk minta hujan. Nah, ketika itu langsung setelah sholat istisqa dia doanya belum selesai, hujan udah turun. Nah itu ciri-ciri orang yang kekasih Allah. Zaman Nabi Musa juga ada, namanya Barah al-Aswad. Nabi Musa beberapa tahun tidak hujan-hujan. Doa Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya minta hujan, enggak dihujan-hujan. Akhirnya Nabi Musa dapat wahyu dari Allah, kamu silahkan pergi ke gua, di gua itu ada orang yang kulit hitam tapi ahli ibadah. Langsung Nabi Musa ke gua tersebut dan ditanya, siapa nama kamu? Saya Aswad al-Barh, Barah al-Aswad, karena hitam makanya dikatakan saya mendapatkan wahyu dari Allah supaya kamu mendoakan, minta kepada Allah, minta hujan. Akhirnya dia keluar, dia minta hujan, pulang dari setelah itu ya udah saya sudah berdoa. Doanya gimana? Doanya lucu, ini bahaya, doanya lucu. Apa? Ya Allah, hambamu sekarang lagi kekeringan. Apa enggak ada air lagi yang bisa diturunkan? Habis itu dia pulang, gak lama kemudian hujan. Itu Barah al-Aswad. Jadi doanya cuma begitu. Ya Allah, hamba-hambamu sekarang sedang kekeringan dan kekurangan air. Apa tidak ada lagi air untuk diturunkan? Udah selesai itu dia pulang. Gak lama kemudian turun hujan. Nah itu dalam Ihya, dalam bab zikrul maut itu ada.
Saking cintanya Allah kepada hambanya sehingga setiap doanya dikabulkan. Jadi kalau pengen mendekatkan diri kepada Allah, lakukan yang diwajibkan oleh Allah. Nah, kalau pengen dicintai oleh Allah, lakukan yang sunnah-sunnah. Kalau sudah melakukan hal-hal yang sunnah, maka semua doa-doanya akan dikabulkan. Kemarin juga kita cerita tentang Muaz bin Jabal. Dia berdoa untuk segera dilunasi hutangnya. Langsung setelah berdoa, dia gak lama kemudian hutangnya terbayar. Jadi itu kekasih Allah, semua doanya dikabulkan. Nah, setelah dia dicintai Allah, maka dia akan menjadi waliullah, yaitu karena kekasih Allah. Dan Allah multimatum, siapa orang yang bermusuhan dengan orang-orang yang aku cintai, kata Allah, maka aku ikrarkan kepada mereka bahwa aku akan perang dengan orang-orang tersebut.